Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Alam Iblis Ilusi, Lembah Api Petir Gagak Emas. Setelah Yunce dan Permaisuri Iblis Kecil memasuki Golden Crow Lightning Flame Valley, pemandangan di depan mereka membuat mereka terdiam untuk waktu yang lama. Aura api di Golden Crow Lightning Flame Valley telah melemah dengan kecepatan yang semakin cepat. Permaisuri Iblis Kecil menatap ke kejauhan. Lebih dari separuh gunung berapi yang tadinya bergejolak kini sunyi. Gelombang lautan api yang dulunya menutupi langit kini hanya sesekali melontarkan lidah api yang tingginya hanya beberapa meter. Yunce tahu dengan jelas bahwa semua ini karena dia. Ketika Gagak Emas memberinya darah asal terakhir dan asal jiwa, sudah dikatakan bahwa ia hanya akan bisa ada selama 10 tahun lagi. Kemudian, ia bahkan dengan paksa menyegel bola asal iblis untuknya 2 kali berturut-turut, yang sangat mengurangi waktu keberadaannya. Ayo pergi, dikatakan untuk membawamu ke sana setelah kamu sembuh. Omong-omong, ini pertama kalinya dia meminta untuk bertemu denganmu. Pasti ada sesuatu yang sangat penting, kata Yunce santai, tapi dia sudah membuat sedikit tebakan di dalam hatinya. Keduanya tiba di ujung Golden Crow Lightning Flame Valley. Saat mereka hendak berseru, sepasang mata emas telah terbuka di langit di atas. Sepertinya bangsawan ini bangun tepat pada waktunya. Cahaya dari mata jiwa Gagak Emas bersinar dari langit dan mendarat di Permaisuri Iblis Kecil. Permaisuri Iblis Kecil membungkuk dalam-dalam, Dewa Gagak Emas, aku telah dipanggil ke sini olehmu, apa perintahmu? Dibandingkan dengan sebulan yang lalu, aura kekuatan besar Permaisuri Iblis Kecil telah berkurang dengan selisih yang besar. Energinya yang dalam telah melemah dari setengah langkah ke dalam kedalaman ilahi ke tingkat ke-6 dari alam mendalam berdaulat. Namun, aura hidupnya tidak lagi bercampur dengan energinya yang dalam, melainkan menjadi mandiri dan kuat. Kamu benar-benar terbebas dari waktu kematian 3 tahun yang diramalkan. Setelah menyadari kondisi Permaisuri Iblis Kecil saat ini, keributan hebat muncul di mata jiwa Gagak Emas bersamaan dengan keterkejutan yang jelas terlihat. Menurut pengetahuannya, itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Yunce, bagaimana tepatnya kamu menyembuhkannya? Jiwa Gagak Emas bertanya dengan suara yang dalam, nadanya sangat suram. Ini, Yunce berpikir sejenak dan menjawab dengan jujur, guruku di bidang pengobatan dari benua Azure Cloud memikirkan metode ini. Dengan perlahan-lahan menyebarkan energi dalam yang telah Anda berikan kepadanya selama sebulan, dan secara bertahap memisahkan energi vital dan energi dalam. Garis hidupnya diberikan kebebasan sekali lagi dan itu juga menghentikan umurnya untuk dilahap. Pada awalnya tidak ada kepastian mutlak bahwa ini akan berhasil namun hasilnya lebih baik dari yang diharapkan. Tidak ada risiko atau bahaya selama seluruh proses. Ahli pengobatan dari benua Azure Cloud, orang yang bernama Yungu. Jiwa Gagak Emas telah melihat ingatan Yunce 2 kali. Jadi secara alami ia mengetahui keberadaan Yungu, tidak mungkin. Dia jelas hanya manusia biasa. Hal seperti ini tidak mungkin dilakukan bahkan untuk orang-orang di alam dewa. Gurumu di bidang mendalam seharusnya sudah memberitahumu sebelumnya bahwa dia tidak bisa menyembuhkannya, kan? Yunce sedikit terkejut. Jasmine memang pernah mengatakan bahwa dia perlu menemukan segel kehidupan dan kematian primordial atau dia perlu mengembangkan jalan agung Buddha ke alam tertinggi. Tidak ada cara untuk menyelamatkan Permaisuri Iblis Kecil. Dengan menggunakan metode yang Yungu ajarkan pada Sulinger, dipadukan dengan semangat, fokus, dan bakat luar biasa dalam bidang pengobatan, dia mampu membantu Permaisuri Iblis Kecil. Hanya butuh 1 bulan untuk menyelamatkan Permaisuri Iblis Kecil dari kematian yang bahkan Jasmine dan jiwa Gagak Emas tidak dapat membantunya melarikan diri. Tapi, Kai memang sembuh karena metode yang diajarkan oleh guruku, Yungu. Meskipun kekuatannya yang dalam telah sangat berkurang, selain sedikit kerusakan pada umurnya,
dia pada dasarnya sudah sembuh total sekarang, kata Yun Ce serius. Omong-omong, pada awalnya ketika guru mengatakan dia punya cara untuk menyembuhkan Kai, saya juga sangat terkejut. Mata emas di langit terus bergetar. Jelas sekali bahwa ia masih belum bisa sepenuhnya menerima kenyataan ini. Ini karena ketika membiarkan Little Demon Empress menerima kekuatan yang sangat kuat dalam waktu singkat, itu adalah seni pengorbanan nyawa yang berada pada level jalan ilahi. Kekuatan yang kuat diperoleh dengan menempatkan seseorang dalam situasi kematian yang menyedihkan. Bahkan di era Dewa Kuno, hal itu tidak dapat diubah. Bagaimana hal ini dapat dibalikkan dengan keterampilan medis manusia fana? Dan itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat, dan sembuh secara menyeluruh. Kecuali, dalam keheningan yang lama, jiwa gagak emas menelusuri ingatan Yun Ce dengan cepat, terutama yang berhubungan dengan Yun Gu. Tak lama kemudian, sebuah nama tertanam di benaknya. Manual pengobatan surgawi. Hahaha. Begitu, jiwa gagak emas tiba-tiba mulai tertawa terbahak-bahak. Tawanya sangat keras dan juga lega. Yun Ce, kitab suci kedokteran yang dipelajari Yun Gu disebut pedoman pengobatan surgawi. Tahukah Anda dari mana kitab suci medis ini berasal? Yun Ce menggelengkan kepalanya, guru berkata dia menemukannya di suatu tempat secara kebetulan dan hanya ada setengahnya. Bahkan dengan hanya setengahnya, dia menghabiskan seluruh hidupnya tetapi hanya mampu menangkap 30%-nya. Bisakah Anda mengetahui tentang gulungan medis ini? 30%. Untuk bisa memahami 30%-nya sebagai manusia, orang bernama Yun Gu itu benar-benar memiliki bakat setinggi surga. Dia adalah seorang jenius medis langka yang hanya muncul sekali dalam 10 juta tahun di antara manusia. Ini adalah pertama kalinya jiwa gagak emas memuji manusia lain selain Yun Ce dan bahkan menggunakan kata setinggi langit dan hanya muncul sekali dalam 10 juta tahun sebagai pujian. Itu adalah pujian yang sangat tinggi. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana dewa sejati terakhir jatuh. Ada banyak barang bagus yang ditinggalkan oleh dewa jahat. Mutiara racun langit, cermin samsara, benih dewa jahat, sebenarnya ada juga kitab suci di sini yang awalnya dianggap hilang dalam kekacauan primal. Kitab suci ilahi. Yun Ce kaget. Apa yang dikatakan jiwa gagak emas membuktikan bahwa ia benar-benar mengetahui pedoman pengobatan surgawi, dan latar belakangnya tampaknya sangat besar. Pedoman pengobatan surgawi, sebenarnya bukanlah nama asli dari kitab suci ilahi ini tetapi nama yang diberikan oleh tuanmu Yun Gu sangat cocok. Anda telah menghafal setengah dari kitab suci medis secara menyeluruh dalam pikiran Anda jadi mulai sekarang, ketika Anda punya waktu luang, Anda dapat mempelajarinya lebih lanjut. Jika Anda dapat memahami separuh dari kitab suci medis ini, keterampilan medis Anda tidak hanya akan menjadi yang terbaik di dunia, Anda bahkan dapat membalikkan penyakit mematikan dengan cara ilahi. Ini juga akan bermanfaat bagi pengembangan cara mendalam Anda, dan ini akan menjadi keuntungan yang luar biasa juga. Jiwa gagak emas, panduan pengobatan surgawi, kitab suci macam apa sebenarnya? Yun Ce bertanya dengan penuh semangat. Ketika Dewa Pencipta Lisu menciptakan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, pada saat yang sama, dia juga merujuk pada prasasti kehidupan di segel kehidupan dan kematian primordial dan menggunakan ribuan dan jutaan tahun untuk menulis keajaiban kehidupan. Otak Yun Ce kaget dengan berita ini. Teori-teori medis yang tercatat dalam manual pengobatan surgawi sangat mendalam dan misterius. Tapi tidak ada catatan kitab suci medis misterius dalam sejarah benua Azure Cloud sama sekali. Pada saat yang sama Yun Gu sedang memahami pedoman pengobatan surgawi, dia juga mencari asal-usulnya, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Yun Ce pernah mendengar dia memuji orang luar biasa yang bisa menulis kitab medis semacam itu.
Panduan pengobatan surgawi, kitab suci medis yang Yunce hafal dengan cermat dan menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencoba memahaminya sebenarnya, ditulis oleh dewa penciptaan era kuno. Itu adalah dewa sejati, dan itu adalah dewa sejati dari alam tertinggi yang meninggalkan kitab suci ilahi ini. Dan ini terjadi setelah semua dewa binasa. Dewa jahat tidak tahan kitab suci penyelamat dunia ini menghilang dalam kekacauan primal, jadi dia menempatkannya di benua awan biru. Mutiara racun langit dan cermin samsara. Benih dewa jahat, penguasa iblis primordial yang tidak mati dan pedang iblis malam abadi. Dunia gelap dan gadis aneh di bawah Clouds and Cliff. Bahkan panduan pengobatan surgawi juga. Jatuhnya dewa jahat, jatuhnya dewa sejati terakhir di planet ini, berapa banyak rahasia yang terkubur di sini. Boom boom boom. Pada saat ini, lantai di bawah kaki mereka dan area di sekitar mereka tiba-tiba mulai bergetar hebat. Lautan kematian yang tadinya sunyi mulai melonjak dengan gelombang api yang menutupi langit. Yunce terbangun dari keterkejutannya dan berseru, "Apa yang terjadi?" Huan Kai. Cahaya keemasan dari langit tiba-tiba menjadi sangat kuat. Sambil mengangkat kepalanya, dia bisa melihat bahwa mata emas gagak emas telah berubah menjadi dua bola api yang menyala-nyala. Bahkan suaranya menjadi sangat bermartabat dan nyaring. Yang mulia ini dan klanmu memiliki hubungan yang telah bertahan 10 juta tahun. Sekarang segala sesuatu di alam iblis ilusi telah diselesaikan. Bagaimana kamu bisa memerintah untuk jangka waktu yang lama sebagai permaisuri terakhir dari garis keturunanmu jika kamu tidak memiliki kekuatan yang luar biasa ketika kekuatan setara dengan kekuasaan? Yang mulia ini tidak punya banyak waktu lagi. Daripada menggunakan kekuatan terakhirku untuk mempertahankan sisa hidupku di dunia ini, lebih baik penuhi keinginanmu. Di atas langit biru, dua bola api emas tiba-tiba meledak. Permaisuri iblis kecil tiba-tiba mengangkat kepalanya. Meskipun Yunce sudah siap secara mental, pikirannya masih sangat terkejut. Kamu akan pergi. Huff. Ketika bencana besar mendekat, roh Phoenix bersedia membuang martabat ilahinya sendiri dan memberikan keberadaan terakhirnya kepada makhluk fana. Mengapa orang mulia ini tidak bisa melakukannya juga? Meskipun sisa kekuatan bangsawan ini hampir tidak ada artinya dalam menghadapi bencana besar apapun di depan, dewa jahat telah membantu gagak emas sebelumnya. Dengan kekuatan kecil ini, setidaknya aku bisa melindungi planet yang dulu disukai dewa jahat. Ini adalah kata-kata terakhir dari jiwa gagak emas. Setelah itu, area sekitarnya, bahkan seluruh lembah api Golden Crow Lightning tiba-tiba menyala dengan api emas yang kuat. Seluruh dunia berubah menjadi lautan api gagak emas yang luas dan tak berujung. Lautan api bergejolak dengan ganas dan atas perintah kekuatan jiwa gagak emas, lautan api itu melonjak ke arah permaisuri iblis kecil. Kai, jangan pikirkan apapun. Fokuskan pikiranmu dan buka semua pintu masukmu yang paling dalam, kata Yunce cepat. Dia melihat ke langit keemasan dan menghela nafas dalam-dalam. Pertama kali dia melihat jiwa gagak emas, kesombongan, kezaliman, dan sikapnya yang tidak masuk akal membuatnya hampir merasa jijik. Namun di balik karakternya yang galak terdapat jiwa yang agung. Meskipun itu hanya pecahan jiwa gagak emas, itu adalah dermawan besar dalam hidupnya sama seperti Jasmine. Jiwa Golden Crow menghilang dan Golden Crow Lightning Flame Valley mulai runtuh dalam nyala api yang tak terbatas. Energi ilahi dan energi jiwa terakhir yang digunakan jiwa gagak emas untuk menyatukan lembah api petir gagak emas semuanya ditarik dan melonjak ke dalam permaisuri iblis kecil. Boom! Golden Crow Lightning Flame Valley akhirnya runtuh sepenuhnya. Kecerahan api yang menyengat menerangi langit sejauh 500 km dan mengubah seluruh kota kekaisaran iblis menjadi kota emas. Semua praktisi di kota Demon Imperial terkejut, semua orang dari 12 keluarga penjaga dan istana duke bergegas mendekat tetapi tidak satu pun dari mereka bisa mendekat.
Di tengah-tengah api adalah Yunce dan permaisuri iblis kecil yang dikeluarkan dari Golden Crow Lightning Flame Valley. Dia menjaga dan terjebak di sisi permaisuri iblis kecil selama 6 jam penuh sampai api emas akhirnya padam. Dan permaisuri iblis kecil, yang telah terdiam selama 6 jam, akhirnya membuka matanya saat ini, matanya yang tampak dingin selamanya sebenarnya mengeluarkan cahaya keemasan. Terima kasih, Dewa Gagak Emas. Tanpa sadar dia berkata dengan suara rendah dan air mata perlahan jatuh di wajahnya dari mata emasnya, meninggalkan jejak air yang memantulkan warna emas anggun di pipinya yang lembut. Aku akhirnya bisa, merasa tenang dan pergi ke alam dewa, kata Yunce lembut, kesedihan yang tak terhingga di dalam hatinya. Benua langit yang mendalam, wilayah salju dari es ekstrim. Salju yang beterbangan memenuhi langit pada hari keberangkatan Yunce. Jiwa surgawi awan beku yang berkelap-kelip dengan cahaya misterius melayang dari punggung tangan Yunce, terbang melalui lapisan salju yang beterbangan menuju Murong Qiansui dan diam-diam melebur ke punggung tangannya. Master Senior Murong, mulai sekarang, kamu harus mengurus Frozen Cloud Asgard, kata Yunce sambil tersenyum. Jika kamu mengalami kesulitan, kamu dapat menggunakan formasi teleportasi dan pergi ke kota Demon Imperial atau Suir untuk meminta bantuan. Saya yakin tidak akan lama lagi Frozen Cloud Asgard akan menjadi tanah suci baru di benua langit yang mendalam. Master Asgard, Murong Qiansui menundukkan kepalanya dengan suaranya yang sedikit bergetar, aku pasti tidak akan mengecewakanmu dengan Frozen Cloud Asgard yang telah kamu coba lindungi sekeras ini. Master Asgard, kakak beradik Feng Hanyu dan Feng Hansui sudah menangis. Baiklah, Master Asgard hanya pergi sementara dan akan kembali dalam beberapa tahun lagi. Kalian berdua adalah bagian dari 7 peri di awan beku. Ini tidak terlihat bagus bagi leluhur senior, Chu Yueli menghibur dengan suara lembut. Mu Bingyun menyaksikan upacara peralihan dalam diam. Dia mengulurkan tangannya yang bersalju dan setetes darah merah tua dengan pancaran es biru muda mengembun di ujung jarinya. Kemudian tiba-tiba ia terbelah menjadi 6 titik berkilau dan terbang menuju Murong Qiansui, Jun Lianqi, Mulanyi, Chu Yueli, Feng Hanyu dan Feng Hansui dan langsung masuk ke dalam, di antara alis mereka. Ah! Mu Xiaolan tersentak dengan suara rendah tapi dia menelan kata-kata yang ada di tenggorokannya ketika dia memikirkan tentang hubungan antara Mu Bingyun dan Frozen Cloud Asgard selama bertahun-tahun. Ini setetes sari darahku. Meskipun garis keturunan Ice Phoenix di dalamnya sangat lemah, itu seharusnya cukup untuk membantu kalian semua mengembangkan Frozen and Divine Arts. Mu Bingyun menarik kembali lengannya dan berkata dengan lembut. Hampir mustahil memperbaiki kerusakan esensi darah seseorang. Murong Qiansui dan yang lainnya sangat berterima kasih dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Mereka semua sujud. Terima kasih, leluhur senior. Yunce tersenyum, berbalik, memandang orang-orang yang datang menemuinya, orang-orang paling penting dalam hidupnya. Kakek, ayah, ibu, Xiao Yun, kakak ketujuh, Yuanba, Yuer, Lingqi, Kai, Suer, Linger, aku pergi. Meski keputusanku kali ini sangat terburu-buru dan bisa memakan waktu sekitar 3 hingga 5 tahun, aku berjanji ini terakhir kalinya aku bersikap egois. Setelah aku memenuhi keinginanku dan kembali, bahkan jika kamu mengusirku, aku tidak akan pergi lagi. CR, kamu harus, jangan pernah melakukan sesuatu yang berbahaya. Anda harus kembali dengan selamat. Sebelum Mu Yurou selesai berbicara, dia sudah membenamkan dirinya di dada Yun Qinghong dan mulai menangis. Jangan khawatir, kapan CR pernah mengecewakan kita? Tempat yang dia tuju semakin luas, kita seharusnya berbahagia untuknya, bukan? Yun Qinghong tersenyum dan menghiburnya. Suamiku, kamu bisa pergi dengan pikiran tenang. Kami akan menjaga kakek, ayah, dan ibu dengan baik. Saat kamu kembali, semuanya akan menjadi lebih baik dari yang kamu harapkan, kata Chang Yue lembut.
Dia memiliki senyuman di wajahnya tetapi ujung matanya beriak dengan sedikit air mata yang dia berusaha keras untuk menahannya. Kakak, kamu harus kembali dengan selamat, kata Xiao Yun dengan air mata berlinang. Jangan lupakan 3 hal yang kamu janjikan kepada kami. Anda sebaiknya mengulanginya dalam pikiran Anda setiap 2 jam. Kata permaisuri iblis kecil dengan nada dingin dan kasar. Kakak Yun, aku akan melindungi semua orang. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun di sini, kamu harus segera kembali. Selama kata-kata yang tersebar ini, Feng Shuer menitikkan sekitar 5 atau 6 air mata. Kalian semua benar-benar sesuatu. Kakak Yun Ce hanya akan menemui seseorang di tempat lain, tidak pergi ke suatu tempat untuk berperang, dan dia akan segera kembali. Ini bukan perpisahan antara hidup dan mati. Pada dasarnya sama seperti ketika saya keluar dan bermain sebentar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kata Sulinger sambil tersenyum. Dia kemudian memutar matanya ke arah Yun Ce. Kakak Yun Ce, kamu juga bersalah, membuat banyak orang mengkhawatirkanmu. Jika Anda kembali terlambat, tidak ada dari kami yang akan memaafkan Anda. Baiklah, aku akan berjanji sekali lagi. Apakah saya telah mencapai tujuan saya atau tidak, saya pasti akan kembali dalam waktu 5 tahun, tidak 1 hari lagi, Yun Ce segera menjamin, saya mungkin akan kembali hanya dalam 2 atau 3 tahun. Kakak ipar, Xia Yuanba berjalan ke depan dan berkata dengan nada kesal, aku ingin pergi bersamamu, apakah itu benar-benar tidak mungkin? Yun Ce tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Yuanba, kamu baru saja menjadi penguasa Tanah Suci, bagaimana kamu bisa meninggalkan suaka Raja Absolut sendirian? Kakakmu juga bisa berada di dunia itu. Setelah aku sampai di sana, aku juga akan berusaha mencarinya. Sebuah keajaiban mungkin terjadi. Bibir Xia Yuanba bergerak tapi dia akhirnya menganggukkan kepalanya dan mengepalkan tinjunya. Kakak ipar, selagi kamu pergi, aku sama sekali tidak akan lengah. Saya berjanji saat Anda kembali, Anda pasti akan terkejut. Aku menantikannya. Orang ini, pembuluh darah ilahi Kaisar Tirani. Mu Bingyun memandang Xia Yuanba, matanya yang dingin bersinar dengan keheranan yang mendalam. Tuan, apa yang baru saja Anda katakan? Mu Xiaolan mendekatkan wajahnya dan bertanya. Tidak ada apa-apa. Mu Bingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, buka formasi dimensional. Oke, Mu Xiaolan mengeluarkan batu dimensi, memasukkan energinya yang dalam dan formasi biru es perlahan dilepaskan. Dia bergumam pelan, membawa orang jahat rendahan kembali bersama kita, aku merasa tidak terlalu ingin. Dia menyelamatkan nyawa Tuan, aku seharusnya berterima kasih padanya, tapi kenapa dia begitu menyebalkan? Ketika formasi teleportasi dimensional terbuka, Yun Ce melambai. Aku pergi, aku akan segera kembali. Setelah mengucapkan 7 kata terakhir itu, Yun Ce berbalik dan berjalan langsung ke dalam formasi teleportasi dimensi yang mendalam. Dia memunggungi mereka dan berhenti melihat ke belakang. Dia tidak tahu apa yang akan dia temui kali ini, menuju ke alam dewa. Dia takut jika dia menghadapi mata yang sangat prihatin, khawatir, tidak mau, dan berkaca-kaca itu lagi, dia benar-benar tidak akan bisa pergi lagi. Tuan Asgard, kami akan terus menunggu Anda kembali. Feng Hanshui berteriak keras. Cahaya biru menyala saat formasi dimensi mulai berputar perlahan. Mu Bingyun, Mu Xiaolan, dan Yun Ce mulai melayang dalam pusaran ke langit, menjadi semakin cepat dan segera sudah dekat dengan tepi awan. Mata Xiao Lingqi terus mengikuti siluet Yun Ce dan tidak pernah pergi sedetik pun. Melihat Yun Ce, yang perlahan menjauh dari pandangannya, dia tiba-tiba merasa pusing, dia melihat bola api. Siluet Yun Ce ditutupi seluruhnya oleh api, dan tiba-tiba hancur dan menjadi abu berserakan di udara. Desisan dimensi lembut datang dari atas udara dan formasi dimensi yang dalam telah sepenuhnya menghilang bersama ketiganya.
C. Kecil. Penderitaan dan rasa sakit yang tak terlukiskan mengguncang jauh di dalam jiwa Xiao Lingqi. Dia mengangkat lengannya untuk mencoba meraih ke arah di mana Yun Ce berada, tetapi saat dia mengangkatnya setengah, matanya menjadi gelap dan langsung jatuh ke belakang. Ah! Bibi kecil. Nomor 7 di bawah langit yang berdiri tepat di belakang Xiao Lingqi segera mengulurkan tangan dan memeganginya. Apa masalahnya? Permaisuri iblis kecil langsung berbalik dan alisnya berkerut tiba-tiba, wajah Xiao Lingqi sangat pucat dan dia jelas menderita, seolah-olah dia sedang mengalami semacam penyiksaan yang kejam. Sister Linger, ayo cepat. Feng Shuir berteriak panik. Su Linger bergegas menuju sisi Xiao Lingqi dan meraih pergelangan tangannya, tapi dia segera melepaskannya seolah dia tersengat listrik. Dia berkata dengan kaget, "Ini, denyut nadi macam apa ini? Ada apa dengan denyut nadinya? Apa sebenarnya masalahnya? Mungkinkah itu penyakit serius?" kata permaisuri iblis kecil dengan suara yang dalam. Denyut nadinya sangat cepat, ada keterkejutan di wajah Su Ling, sangat cepat hingga. Pada saat ini, Xiao Lingqi tiba-tiba mengerang pelan dan kemudian perlahan membuka matanya. "Lingxi, apa kabarmu? Di mana kamu merasa sakit?" Mu Yurou bertanya dengan prihatin. "Aku," Xiao Lingqi memegang lengan nomor 7 di bawah langit, berdiri tanpa kesulitan, menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum, "Aku baik-baik saja. Mungkin karena aku terlalu merindukan C kecil. Saya agak sedih melihatnya pergi." Su Linger mencoba denyut nadi Xiao Lingqi lagi dan denyut nadinya jauh lebih stabil. Hal ini membuat bibir merah mudanya terbuka sedikit dan dia mulai ragu apakah itu hanya ilusi barusan. Denyut nadinya sangat cepat sekarang, setidaknya beberapa lusin kali lebih cepat daripada orang normal. Denyut nadi seperti itu seharusnya tidak muncul pada orang yang hidup. Itu seharusnya hanya ilusi dari kepanikannya sendiri, Su Linger berkata pada dirinya sendiri. Itu bagus, meskipun wajahnya masih sedikit pucat, sepertinya tidak ada sesuatu yang aneh pada dirinya, jadi Mu Yurou sedikit lega dan terhibur. Dengan semua kekhawatiranmu tentang dia pasti akan segera kembali. Xiao Lingqi tersenyum dan menganggukkan kepalanya, tetapi pikirannya terhenti pada kejadian ketika Yun Ce berubah menjadi abu dalam nyala api. C kecil, dan Yun Ce saat ini sudah berada di terowongan spasial menuju alam Snow Song. Alasan dia menuju alam para dewa hanya untuk Jasmine. Dia juga menyimpan nasihat permaisuri iblis kecil dengan hati-hati dalam pikirannya. Dia memiliki kepribadian yang gelisah, tetapi untuk orang tuanya dan orang-orang yang merindukannya, dia telah membuat keputusan bahwa dia hanya akan bekerja keras untuk menemukan Jasmine di alam dewa. Dia sama sekali tidak akan melakukan sesuatu yang berbahaya untuk apapun, bahkan jika itu berarti dia harus menyerah pada sesuatu. Dengan kekuatannya sekarang, dia bahkan tidak bisa membuat riak kecil pun di alam dewa yang besar. Alasan Mu Bingyun membawanya hanya untuk berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidupnya. Adapun dia ingin bertemu dengan Dewa Bintang Pembantai Surga, meskipun dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk membantu, dia tidak percaya bahwa ada kemungkinan itu berhasil. Jauh di lubuk hatinya, dia tidak pernah menyangka bahwa keputusannya ini akan benar-benar mengubah situasi di seluruh alam dewa. Dan dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang dia bawa kembali dari alam rendah ini akan menjungkirbalikkan seluruh alam dewa dalam waktu dekat. Roda takdir alam para dewa mulai berputar sekali lagi pada saat ini. Udaranya benar-benar terkuras, lingkungan sekitar seakan menghilang. Aliran cahaya yang tiba-tiba membuat Yun Ce menutup matanya. Saat dia perlahan membuka matanya, dunia yang tidak bisa dia pahami ada di depan matanya, terkadang gelap dan terkadang berwarna. Tubuhnya sendiri menjelajahi dunia ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini adalah celah dalam dimensi, Anda dapat memahaminya sebagai terowongan dimensional. Dia mendengar suara Mu Bingyun di dekat telinganya. Mereka bertiga berdiri bersama,
Di sekeliling mereka ada penghalang berwarna biru es berbentuk bola dan pola formasi dalam berkedip terang di bagian luar penghalang. Kami sekarang melakukan perjalanan melalui luar angkasa. Ini pasti pertama kalinya bagimu. Masih banyak hal di masa depan yang akan mengejutkanmu, kata Mu Xiaolan dengan bangga. Perjalanan dimensional, terowongan dimensional, retakan dimensional. Yunce memandang dunia di sekelilingnya. Beberapa napas kemudian, matanya dibutakan oleh cahaya putih yang mengalir. Dia segera menutup matanya dan tidak bisa membukanya kembali sampai beberapa saat kemudian. Dia bertanya dengan bingung, kita sedang melakukan perjalanan melalui dimensi tapi bagaimana kita masih bisa mendengar suara? Selain itu, sepertinya aku tidak merasakan sesuatu yang terlalu berbeda. Karena ada pembatas isolasi, jelas Mu Bingyun. Tidak ada bahaya dalam melakukan perjalanan melalui dimensi dalam waktu singkat tetapi melakukan perjalanan melalui jarak jauh dalam waktu yang lama kemungkinan besar dapat membentuk badai dimensi yang berbahaya. Meskipun batu dimensi yang kami gunakan diklasifikasikan sebagai batu dalam dimensi yang sangat langka, kekuatannya masih terbatas dan tidak dapat dibandingkan dengan formasi dalam dimensi yang ditenagai oleh energi dalam jumlah besar. Oleh karena itu, meskipun dapat dibawa kemana-mana, perjalanannya lebih lambat dan lebih mudah dilacak. Untuk menempuh jarak antara benua langit yang mendalam dan alam song salju, kita harus menggunakan penghalang yang dapat mengisolasi badai dimensional. Namun, setelah mencapai alam sovereign ilahi, seseorang tidak perlu bergantung pada sumber luar untuk bergerak dalam celah dimensi. Kita bisa hidup di dalamnya untuk waktu yang lama dan kita tidak perlu takut akan badai dimensional sama sekali. Alam kedaulatan ilahi, seru Yunce dalam hatinya. Dia mengetahui keberadaan 7 alam mendalam ilahi dari Mu Bingyun dan sangat menyadari betapa kuatnya alam penguasa ilahi. Tapi ini terlalu jauh dan tidak jelas baginya. Alam jalan ilahi ini adalah harapan luar biasa yang tidak dapat ia harapkan. Perimu, jika aku ingin kembali ke benua langit yang mendalam suatu hari nanti, bisakah aku juga menggunakan bantuan batu dimensi semacam ini? Yunce bertanya. Jangan pikirkan itu. Sebelum Mu Bingyun bisa menjawab, Mu Xiaolan sudah memutar matanya ke arahnya. Ini adalah batu dimensi yang kamu bicarakan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan dimensi, bahkan di alam dewa, semuanya sangat berharga. Bahkan seseorang yang mulia seperti Master hanya bisa mendapatkan satu keping batu dimensi setiap 100 tahun sekali. Setelah dia selesai berbicara, dia bergumam dengan hati-hati, batu dimensi yang guru selamatkan selama hidupnya hampir semuanya digunakan untuk melakukan perjalanan bolak-balik dari benua langit yang mendalam. Kamu tidak perlu khawatir, Mu Bingyun berkata dengan lembut, setelah kamu memenuhi keinginanmu atau kapanpun kamu ingin kembali, aku akan punya cara untuk membiarkanmu kembali ke benua langit yang mendalam. Namun, saya mungkin tidak akan pergi ke bintang kutub biru lagi seumur hidup saya, jadi tidak mungkin bagi saya untuk membawa Anda ke alam dewa untuk kedua kalinya. Anda harus memikirkan baik-baik kapan Anda akan kembali. Yunce mengangguk, terima kasih, Perimu.